Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Imalia dengan NIM 017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Project-Based Learning terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi sistem organ kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi. Adapun latar belakang dari penelitian itu bahwasannya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi individu yang religius, cerdas, berakhlak, dan terampil. Di mana untuk mengoptimalkan proses pendidikan diberlakukan kurikulum merdeka, di mana implementasi kurikulum merdeka ini bertujuan memberikan waktu optimal untuk pemahaman mendalam dan penguatan kompetensi siswa. Di mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 menuntut keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran sains adalah keterampilan proses sains, di mana khususnya dalam pembelajaran biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang bahas terkait dengan tentang kehidupan dari segala aspek, di mana pembelajaran biologi ini bukan hanya membahas terkait dengan fakta, tetapi juga proses penemuan. Konsep abstrak dalam pembelajaran biologi membuat siswa sulit memahami materi, misalnya pada materi sistem organ, sehingga menyebabkan minat dan hasil belajar mereka rendah. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di SMA 8 Muaro Jambi, bahwasannya rendahnya pemahaman siswa pada topik sistem organ pada pembelajaran biologi. Di mana yang kedua yaitu metode pembelajaran dominan menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran berlangsung, sehingga peserta didik itu akan merasa bosan, siswa pasif, mengantuk, dan bahkan mereka berbicara dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan suatu pendekatan berupa model pembelajaran, di mana model pembelajaran tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning, di mana dengan menerapkan model pembelajaran based learning tersebut, siswa belajar aktif melalui proyek yang praktis dan relevan, kemudian dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreativitas. Selain itu juga dengan menerapkan model PJBL ini dapat membantu siswa untuk memahami materi-materi yang kompleks dalam pembelajaran biologi. Contohnya yaitu pada sistem organ. Ada penrumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat keterampilan proses sains peserta didik kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran PJBL. Kemudian yang kedua, yaitu apakah model pembelajaran PJBL efektif terhadap keterampilan proses sains peserta didik di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi. Ada tujuan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui perubahan keterampilan proses sains peserta didik di kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran project-based learning. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan model PJBL dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi. Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu yang pertama untuk sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pengajaran biologi di sekolah. Kemudian untuk pendidik, di mana bermanfaat sebagai informasi tentang model pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu untuk peserta didik, itu dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta didik dalam belajar biologi. Dan untuk bagi peneliti, bermanfaat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mereka serta memberikan gambaran kepada peneliti sebagai calon pendidik tentang bagaimana sistem pembelajaran di sekolah. Ada pengandasan teori. Yang pertama itu terkait dengan hakikat pembelajaran, di mana di sini membahas terkait dengan definisi pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan keterampilan proses sains, di mana di sini juga dijelaskan terkait dengan definisi keterampilan proses sains.
Indikator dari keterampilan proses sains itu terdiri dari dua, yaitu ada keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses sains terpadu. Untuk keterampilan proses sains dasar itu terdiri dari 6, yaitu melakukan pengamatan atau observasi, inferensi, pengukuran, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan juga prediksi. Adapun untuk keterampilan proses sains terpadu terdiri dari mengontrol variabel, mendefinisikan variabel, membuat hipotesis, menafsirkan data, mengadakan percobaan, dan juga membuat model. Adapun tujuan dari keterampilan proses sains itu terdiri dari 4 tujuan. Selanjutnya adalah model pembelajaran PJBL, di mana di sini ada definisi dari model pembelajaran PJBL, yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang menitik beratkan pada proses pembelajaran yang hasil akhirnya itu berupa produk. Kemudian ada sintaks-sintaksnya yang terdiri dari 6, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain pelaksanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, dan juga memonitor siswa dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan melakukan evaluasi pengalaman. Kemudian di sini juga bahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan model PJBL. Kemudian ini membahas sistem organ, di mana sistem organ ini adalah gabungan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang saling berkaitan, di mana sistem organ ini terdiri dari sistem pernapasan, pencernaan, dan lain sebagainya, yang mana sistem-sistem ini memiliki pengertian dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu membahas terkait dengan efektivitas pembelajaran, yaitu ada definisi dan juga indikator dari efektivitas pembelajaran yang terdiri dari ketuntasan belajar, efektivitas belajar peserta didik, dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kemudian berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini yang diuraikan pada bagian berikut. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian, di mana yang pertama itu jenis dan desain penelitian, di mana penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen dengan jenis yaitu kuasi eksperimen, dan dengan desain pretest post-test only control group design, di mana desain penelitian ini disajikan pada tabel ini. Kemudian untuk bagian setting penelitian yang untuk waktu penelitiannya yaitu dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 pada bulan September 2024. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk populasi, sampel dan teknik pengambilan sampelnya, populasinya dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi. Kemudian untuk sampel penelitiannya yaitu kelas 11 F1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 F2 sebagai kelas kontrol. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan simple random sampling, yaitu pemilihan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa mempertimbangkan stratifikasi dalam populasi tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes, lembar wawancara, dan pedoman observasi. Untuk lembar tesnya itu berupa soal-soal pilihan ganda, yang mana soal-soal tersebut dibuat berdasarkan kisi-kisi indikator keterampilan proses sains. Kemudian ada lembar wawancara dan juga pedoman observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan meliputi tes, wawancara, dan juga observasi. Untuk prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini meliputi perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian studi literatur,
mengkaji relevansi teori pendidikan serta riset penelitian terdahulu, membuat instrumen tes, berwawancara, dan juga pedoman observasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang merupakan tahap pengambilan data, di mana tahap ini kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan selanjutnya diberikan post test. Kemudian untuk tahap akhir, di mana tahap akhir ini adalah tahap analisis, di mana tahap ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya peneliti akan menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, di mana analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau populasi, data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian teknik analisis selanjutnya yaitu analisis statistik, yaitu dengan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS, kemudian melakukan uji homogenitas dengan penelitian ini yaitu menggunakan uji Leuven dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dan melanjutkan uji normal gain, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui judgement nilai hasil peningkatan yang terjadi. Misalnya hasil peningkatannya itu apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemudian uji ini digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.